Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Gede Chandra Wikananta dengan NIM 23055511065. Di sini saya akan menjelaskan tentang Git dan GitHub serta dengan cara penggunaan dari keduanya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Git. Git muncul dengan latar belakang open source project Linux kernel. Pada tahun 1991 sampai dengan 2002, Linux kernel didevelop dengan memanfaatkan patch dan archive files. Pada tahun 2002, Linux kernel mulai menggunakan DVG bernama Bitkeeper. Pada tahun 2005, hubungan antara perusahaan pemilik Bitkeeper dengan komunitas Linux kernel kurang baik, sehingga pembuat Linus Torvalds mulai buat DVG-nya sendiri. Git pertama kali dikenalkan pada tahun 2005 dan semakin kesini semakin populer. Git sangat cepat, ringan, dan baik dalam memanage project dengan ukuran besar. Berikutnya ada pengertian dari Git. Git adalah salah satu dari version control. Version control adalah sistem yang mengelola perubahan dari sebuah dokumen, program komputer, website, dan kumpulan informasi lain. Setiap perubahan yang terjadi di Git akan selalu dibuat signature atau tanda menggunakan algoritma hashing SHA-1. Hal ini menjadikan perubahan kecil apapun pasti dideteksi oleh Git. Semua hal yang terjadi di Git secara otomatis akan dicatat. Hal ini menjadikan perubahan apapun di Git pasti selalu bisa dikembalikan ke versi sebelumnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari GitHub. GitHub adalah sebuah website yang kita bisa kunjungi dan registrasi seperti biasa. Di dalam GitHub, kita bisa mengupload file yang nantinya filenya bisa dikelola menggunakan version control punyanya GitHub. Jadi di dalam GitHub itu kita tidak perlu menginstall Git lagi. Nah, secara singkat, pengertian dari GitHub itu adalah layanan cloud untuk menyimpan dan mengelola project atau repo Git. Oke, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan dari Git. Pertama-tama, kita perlu mendownload Git terlebih dahulu. Untuk mendownload Git, kita perlu membuka web browser kita. Lalu, pada search box, kita perlu ketik Git dan klik website yang paling atas muncul. Lalu, klik download dan download sesuai dengan operating system laptop kalian. Di sini saya menggunakan Windows, jadi saya download Git dengan versi Windows. Untuk instalasinya, kalian perlu pencet tombol next sampai Git sudah terinstall. Oke, untuk selanjutnya, sebelum kita menggunakan Git, lebih baiknya kita melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Yang paling utama yang kita perlu konfigurasi adalah username dan user email. Tujuannya itu, jadi untuk setiap perubahan yang ada di project Git, kita akan tahu siapa yang mengubah project tersebut. Caranya dengan menggunakan perintah yang ada di sini, yaitu dengan mengetik git config --global user.name, lalu username kalian, dan juga git config --global user.email, lalu email kalian. Jadi kita akan mempraktekannya. Oke, selanjutnya, untuk mempermudah, kita akan menggunakan Visual Studio Code sebagai default editor Git dan default div tool. Fungsinya, ketika ingin melihat perbedaan dari satu versi ke versi lain, di default terminal itu agak susah untuk melihat perbedaan versinya. Jadi untuk menampilkan perbedaannya, kita bisa menggunakan Visual Studio Code. Caranya kita menggunakan perintah sebagai berikut. Kita akan mempraktekannya.
Selanjutnya, kita akan bahas tentang repository. Repository atau dikenal dengan repo itu adalah sebutan dari project di dalam Git. Di dalam repository ini, kita bisa membuat sebuah folder kosong atau folder yang sudah berisi file. Terus kita bisa membuat folder tersebut sebagai Git repository. Untuk membuat repository, kita perlu menggunakan perintah ini, yaitu git init. Perintah init digunakan di dalam folder yang kita akan jadikan repository Git. Kita terlebih dahulu harus masuk ke dalam folder yang kita mau jadikan sebagai repository. Lalu kita ketik perintah ini untuk menjadikan folder tersebut sebagai Git repository. Nah, setelah kita mengetik perintah tersebut, kita bisa melihat ada folder baru dengan nama .git. Namun folder tersebut adalah folder hidden. Kita akan mencontohkannya. Oke, saya sekarang akan mencoba mempraktekkan cara membuat repository di dalam Git Bash. Pertama-tama kita akan masuk ke folder yang saya ingin membuat repository. Jadi saya ingin masuk ke folder OneDrive saya, ada di Documents. Nah, kemudian saya akan membuat sebuah folder baru yang bernama belajar Git. Setelah itu saya akan masuk ke dalam folder tersebut, belajar Git. Dan di sini kan sudah kelihatan kita sedang berada dalam folder tersebut. Nah, sekarang kita akan menggunakan perintah git init. Nah, di sini terdapat sebuah inisialisasi membuat repository dalam folder belajar Git. Jika kita buka file manager, kita bisa lihat ada sebuah folder baru yang berisi Git. Folder Git ini merupakan sebuah folder yang hidden. Jadi kita untuk melihatnya kita perlu ke view, lalu centang yang hidden items. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang perintah git add, git status, dan git commit. Ketiga perintah tersebut akan sering digunakan ketika kita melakukan perubahan terhadap suatu file atau data. Jadi, ketika kita membuat sebuah file baru, menghapus file, mengedit file, dan lain-lain, file tersebut harus terlebih dahulu dimasukkan ke dalam staging index supaya file tersebut dapat di-commit ke dalam repository. Commit itu artinya perubahan data sudah disimpan di dalam repository secara permanen. Untuk menggunakan git add, kita menggunakan perintah git add lalu titik. Titik ini artinya semua file yang ada dalam folder tersebut akan dimasukkan ke dalam staging index. Lalu untuk git status, kita menggunakan perintah git status seperti ini. Git status ini fungsinya untuk melihat file apa saja yang sedang ada di dalam staging index. Staging index merupakan salah satu dari the three states, yang artinya kita menandai modifikasi yang kita lakukan terhadap file yang akan disimpan ke dalam repository secara permanen. Lalu yang terakhir ada git commit. Git commit menggunakan perintah git commit -m lalu pesan apa yang mau diisi. Berikutnya saya akan mencontohkan penggunaan dari ketiga perintah tersebut. Oke, sekarang saya akan mencoba mempraktekkan menggunakan perintah git add, git status, dan git commit. Pertama-tama saya akan membuka folder yang saya ingin menggunakan untuk praktek. Jadi saya akan membuka folder belajar Git. Folder belajar Git ini saya sudah bikin sebagai repository. Lalu kita klik kanan dalam folder ini dan membuka git bash di dalam folder belajar Git.
Lalu saya akan buka VS Code dengan menggunakan perintah code titik. Nah, kita bisa lihat VS Code-nya sudah membuka folder belajar Git. Lalu saya akan membuat sebuah file baru yang bernama halo.txt. Lalu kita coba isi file tersebut dengan kata-kata hai, nama saya Ipin. Lalu kita save filenya. Kita bisa lihat di dalam folder belajar Git ini terdapat sebuah file baru yang bernama halo.txt. Kemudian jika kita menggunakan git status, kita bisa lihat di sini ada sebuah file baru yang bernama halo.txt yang ditunggu untuk di-commit ke dalam repository. Jadi, untuk mengcommit sebuah file ke dalam repository, kita menggunakan perintah git add lalu titik. Jadi titik ini fungsinya untuk menambahkan semua file yang ada di dalam folder belajar Git ini. Jadi kita tinggal klik enter, lalu kita coba ngecek lagi statusnya. Nah, sekarang terdapat sebuah perubahan. Yang awalnya di sini warna merah, yang artinya belum dimasukkan ke dalam staging index, dan sekarang berubah menjadi warna hijau, yang artinya sudah dimasukkan ke dalam staging index. Jadi yang perlu kita lakukan berikutnya adalah menggunakan perintah git commit, lalu diikuti dengan -m dan pesan apa yang kita ingin masukkan, misalnya seperti membuat file halo.txt. Enter. Nah, di sini kita berhasil membuat sebuah commit ke dalam folder belajar Git. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan cara mengubah file dan mendelete file. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Jadi saya akan masuk ke dalam VS Code, dan misalnya saya menambahkan sebuah file baru bernama test.txt. Lalu kita isi dengan test, dan lalu kita save. Dan sekarang kita akan coba mengubah file halo.txt ini, misalnya hai, nama saya Upin gitu. Nah, lalu kita pergi ke git bash dan cek status dari file kedua tersebut. Di sini terdeteksi kita telah memodifikasi file halo.txt dan menambahkan file baru bernama test.txt. Lalu kita coba menggunakan perintah git add, lalu kita cek lagi ulang statusnya. Ini berarti sudah masuk ke dalam staging index. Lalu kita menggunakan lalu kita commit ke dalam repository menggunakan git commit -m, lalu pesannya mengubah file halo.txt dan menambah file test.txt. Enter. Kita coba git status lagi. Nah, sudah kosong, berarti kedua file tersebut sudah dimasukkan ke dalam repository. Nah, sekarang misalnya ketika kita delete sebuah file, lalu kita cek statusnya, di sini terdeteksi kita telah mendelete file halo.txt. Untuk mengcommit delete file tersebut sama juga seperti sebelumnya, jadi menggunakan git add lalu cek lagi statusnya. Di sini masuk ke dalam staging index, lalu git commit -m, lalu pesannya delete file halo.txt. Enter. Nah, cek ulang lagi statusnya lagi sekali.
berarti delete file tersebut telah berhasil dan dimasukkan ke dalam repository, jadi sudah tidak ada. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang commit log. Jadi commit log adalah semua riwayat history yang kita lakukan terhadap commit di repository. Jadi untuk melihat riwayat history di dalam repository itu, kita menggunakan commit log dengan perintah git log. Jadi di sini akan menampilkan semua riwayat history yang kita lakukan terhadap folder belajar Git tersebut. Nah, di sini ada perintah lagi satu, yaitu git log -- one line. Jadi perintah ini akan menampilkan riwayat history yang akan mengeluarkan satu kalimat saja, atau kata lain disebut dengan versi sederhana dari git log ini. Dan berikutnya saya akan mencoba untuk menggunakan perintah commit log tersebut. Oke, sekarang saya akan mencoba mempraktikkan perintah commit log. Jadi saya akan menulis git log. Di sini kita akan melihat semua riwayat history dari repository kita. Jadi di sini semua riwayatnya akan muncul. Nah, untuk perintah git log ini kita bisa lihat sedetail-detail dari commit. Di sini ada commit, ada ID-nya, lalu ada author-nya, itu saya, dan tanggal hari ini. Dan di sini kita juga bisa melihat pesan dari commit tersebut. Sekarang saya akan coba menggunakan git log -- one line. Dan di sini git log -- one line ini merupakan versi sederhana dari git log yang akan memunculkan satu kalimat saja. Jadi yang akan muncul di sini adalah pesan yang kita masukkan ke dalam commit kita. Di sini kita bisa lihat pesan-pesan apa saja yang kita isi, dan itu merupakan commit log. Oke, untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan dari GitHub. Oke, sekarang saya akan membahas tentang cara menggunakan GitHub. Pertama-tama, kita perlu buka web browser kita terlebih dahulu. Lalu kita pada search box di atas kita perlu mengetik GitHub, lalu enter. Terus klik link yang paling atas yang ini. Nah, karena di sini saya sudah mempunyai akun, saya otomatis akan masuk ke dalam akun saya. Jika kalian belum memiliki akun, sebaiknya bikin akun terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan cara membuat repository dalam GitHub. Jadi yang pertama kita perlu lakukan adalah pergi ke sebelah kiri web page, dan di sini akan ada tombol new. Jadi kita perlu mencet tombol ini. Nah, kita akan masuk ke halaman create a new repository. Di sini kita bisa isi nama dari repository kita. Misalnya kita masukkan nama test GitHub. Lalu di bawahnya ada description. Description ini bersifat opsional, jadi kita boleh isi boleh tidak. Description ini untuk deskripsi dari repository kita. Misalnya sini saya sebelumnya sudah punya. Jadi misalnya belajar GitHub. Dan di sini di bawahnya ada tombol public dan private. Nah, ketika kita pilih publik, berarti repository kita bisa dilihat oleh publik atau semua orang. Ketika kita pilih private, jadi hanya kita atau beberapa orang saja yang bisa melihat repository kita.
Jadi di sini saya akan memilih repository saya sebagai publik. Dan kita akan create new repository. Setelah membuat repository, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengirim atau memasukkan sebuah file ke dalam repository kita yang ada di dalam GitHub. Jadi misalnya kita membuat sebuah folder baru yang bernama test GitHub juga. Lalu dalam folder ini kita perlu menggunakan git bash. Jadi caranya kita klik kanan dalam folder yang kita pilih, lalu open git bash. Nah, selanjutnya kita harus mengubah folder test GitHub ini menjadi folder git. Caranya dengan menggunakan perintah git init. Nah, sini sudah kelihatan gitnya. Kemudian kita akan coba membuat file baru di dalam folder kita. Misalnya kita akan membuat sebuah file txt yang bernama testing. Lalu kita coba isi di sini sebagai coba-coba. Nah, jangan lupa di save. Nah, setelah itu pergi ke dalam git bash dan kita coba untuk melihat statusnya. Jadi sini terdeteksi kita telah melakukan penambahan file baru. Jadi yang kita perlu lakukan adalah menambah file tersebut ke dalam staging index dengan menggunakan perintah git add. Lalu kemudian kita akan melakukan remote terhadap folder kita. Caranya dengan mengcopy kode yang ada di sini. Copy. Lalu kita pergi ke git bash dan paste. Nah, setelah itu tinggal enter. Nah, lalu kita perlu commit file yang kita telah masukkan ke dalam staging index. Jadi misalnya kita git commit -m, lalu pesannya misalnya menambahkan file baru, enter. Nah, setelah kita commit, kita akan masukkan file dalam folder ini ke dalam GitHub. Caranya dengan menggunakan git push -u, lalu origin, lalu master. Master ini untuk dimasukkan ke dalam master branch, lalu enter. Nah, sini sudah berhasil. Jadi kita akan coba nge-refresh web page-nya. Nah, di sini sudah berhasil dimasukkan satu file kita. Dan ketika kita klik, sini filenya sudah ada isinya, sesuai dengan yang kita masukkan di dalam sini. Sama. Ketika kita ingin mengedit sebuah file atau menambahkan file baru atau mendelete sebuah file, caranya sama seperti sebelumnya. Jadi misalnya kita pergi ke folder kita dan misalnya kita membuat sebuah file baru yang bernama test. Nah, coba lalu kita isi dengan hello dan save. Dan misalnya kita ingin mendelete file sebelumnya, jadi kita tinggal delete, lalu kita pergi ke git bash kita dan ngecek statusnya. Nah, di sini kita terdeteksi kita telah mendelete sebuah file bernama testing.txt dan
menambahkan file baru bernama coba.txt. Lalu selanjutnya kita perlu menggunakan perintah git add. Nah, lalu kita harus commit ke repository. Misalnya kita delete file dan menambahkan file baru. Nah, lalu kita akan coba push ke dalam GitHub. Nah, setelah itu kita akan coba nge-refresh. Nah, sini file sebelumnya telah dihapus dan kita telah membuat file baru yang bernama coba.txt. Nah, di sini sudah benar. Apabila kita mengedit sebuah folder di dalam GitHub dan kita ingin mengupdate-nya di dalam file manager kita perlu menggunakan perintah git pull. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya kita add file baru, sini create new file, lalu kita isi halo. Di sini kita isi nama saya Upin misalnya. Lalu kita commit change. Di sini directly, di sini kita bisa mengisi pesan dari commit kita. Create halo boleh juga. Lalu kita commit ke master branch. Nah, habis itu kita coba hapus file ini, file coba.txt. Klik file, lalu commit changes. Kita pergi ke folder ini. Nah, di dalam website GitHub terlihat hanya ada satu file, tapi di file manager kita masih terdapat satu file, namun file yang berbeda. Caranya kita mengupdate file manager kita supaya sama seperti di GitHub itu dengan menggunakan cara git pull. Kita enter. Nah, jadi filenya akan sama, dan di sini kita ada penjelasan bahwa coba.txt di delete, jadi kita menambahkan satu file yang bernama hello. Sekian dari penjelasan dasar dari saya tentang Git dan GitHub. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari saya. Dan akhir kata saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.